Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita. Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami mampu melewati semuanya karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-2. Tertulis demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satupun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati hidup tidak perlu harus menunggu nanti. Kalau sudah kaya, nanti kalau banyak uang, nanti kalau punya rumah, nanti kalau punya pekerjaan, nanti kalau sudah punya usaha yang bagus, dan nanti-nanti yang lainnya. Menikmati hidup bisa kita alami pada saat ini, ketika kita menyadari akan inti dari kehidupan itu sendiri, bahwa hidup adalah anugerah, dan waktu adalah pemberian berharga dari Tuhan, dan bahwa hati kita hendaknya selalu bersyukur, serta menerima keadaan dengan sukacita. Dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-2 ini dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satupun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada satu ironi yang terbesar dalam hidup yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini. Ada orang-orang yang mengejar, menimbun dan mendapatkan segalanya, kekayaan, harta benda, kemuliaan, tapi mereka tidak menikmati semuanya itu. Mengapa mereka tidak bisa menikmati? Intinya sebenarnya bukan karena Tuhan tidak memberikan mereka karunia untuk menikmatinya, tapi karena mereka terlalu berfokus kepada pekerjaan, terlalu sibuk mengejar apa yang mereka inginkan, dambakan, cita-citakan, dan harapkan, sehingga mereka kehabisan waktu sekalipun sudah punya begitu banyak. Dan meskipun mereka sudah punya begitu banyak, mereka belum puas juga. Kepuasan mereka tidak pernah terpenuhi, selalu ingin lebih, lebih dan lebih. Keadaan kaya tidak membuat mereka berhenti khawatir akan hari esok. Keadaan kaya membuat mereka justru khawatir akan kehilangan kekayaannya, sehingga tidur menjadi tidak nyenyak dan berusaha untuk terus menjadi lebih kaya daripada hari ini. Pada akhirnya, yang terjadi adalah mereka tidak dapat menikmati apa yang sudah mereka capai. Mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka sudah dapatkan, yang selama ini mereka kejar-kejar. Kemalangan yang terbesar bukanlah tidak memiliki, melainkan memiliki tapi tidak dapat menikmati. Hasil kerja kerasnya pada akhirnya justru dinikmati oleh orang lain. Inilah yang disebut sebagai kesia-siaan dan penderitaan yang pahit oleh Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan hanya tentang jumlah kekayaan yang kita kumpulkan,
tapi tentang kualitas waktu yang kita miliki dan hati yang bersyukur, serta sukacita yang kita alami dan rasakan. Bersyukurlah untuk kecukupan dan penyediaan Tuhan atas kita. Hargai berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, meskipun mungkin kelihatannya kecil dibandingkan orang lain. Tapi mari bersyukur dan nikmati berkat Tuhan bersama orang-orang yang kita kasihi. Kuasa untuk menikmati Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita dapat meresponi setiap keadaan sehingga kita dapat menikmatinya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Miliki selalu hati yang bersyukur supaya kita dapat menikmati anugerah Tuhan dan kita dapat selalu berbahagia di dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar bagaimana seharusnya kami menanggapi dan meresponi setiap keadaan dengan hati yang bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya dapat menikmati segala berkat yang Tuhan berikan. Sekecil apapun yang Tuhan sediakan bagi kami, sesederhana apapun hidup kami, sesungguhnya kami dapat menikmatinya dan mensyukurinya dengan penuh sukacita. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti arti hidup ini dan menjalaninya dengan hati yang selalu dipenuhi dengan syukur dan sukacita oleh Roh-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kembali kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, mujizat-Mu yang heran terjadi atas setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.